Shalom, sahabat-sahabat Her semua yang diberkati Tuhan. Apa kabar hari ini? Ya, puji Tuhan, kita kembali dapat berjumpa di pagi ini di channel Her Sumahoke. Untuk kita akan ada sama-sama dalam pembacaan firman Tuhan di pagi ini yang akan menjadi makanan rohani bagi kita untuk hari ini. Di hari ini kita sama-sama akan membaca dari Bilangan pasal 33 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-49. Untuk itu mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari baru, hari pemberian Tuhan yang penuh berkat dalam kehidupan kami, juga nafas kehidupan yang Tuhan masih percayakan dalam hidup dan kehidupan kami sampai pada saat ini. Kami mohon Tuhan urapi kami dengan kuasa Roh Kudus untuk kami dapat mengerti firman yang akan kami baca di saat ini. Kami percaya firman dan kami melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari untuk puji dan hormat bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Ya, sahabat-sahabat, Bilangan pasal 33 ayat 1 sampai ayatnya ke-49 yang berbunyi demikian. Tempat-tempat persinggahan orang Israel di padang gurun. Inilah tempat-tempat persinggahan orang Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir, pasukan demi pasukan di bawah pimpinan Musa dan Harun. Musa menuliskan perjalanan mereka dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan, dan inilah tempat-tempat persinggahan mereka dalam perjalanan mereka. Mereka berangkat dari Rameses pada bulan yang pertama. Pada hari yang ke-15 bulan yang pertama itu, pada hari sesudah Paskah, berjalanlah orang Israel keluar oleh tangan yang dinaikkan di depan mata semua orang Mesir. Sementara orang Mesir sedang menguburkan orang-orang yang telah dibunuh Tuhan di antara mereka, yakni semua anak sulung. Sebab Tuhan telah menjatuhkan hukuman kepada para ilah mereka. Berangkatlah orang Israel dari Rameses lalu berkemah di Sukot. Mereka berangkat dari Sukot lalu berkemah di Etam yang di tepi padang gurun. Mereka berangkat dari Etam lalu balik kembali ke Pihahirot yang di depan Baal Zephon. Kemudian berkemah di tentangan Migdol. Mereka berangkat dari Pihahirot dan lewat dari tengah-tengah laut ke padang gurun. Lalu mereka berjalan 3 hari perjalanan jauhnya dari padang gurun Etam. Kemudian mereka berkemah di Mara. Mereka berangkat dari Mara lalu sampai ke Elim. Di Elim ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Di sanalah mereka berkemah. Mereka berangkat dari Elim lalu berkemah di tepi danau Teberau. Mereka berangkat dari laut Teberau lalu berkemah di padang gurun Sin. Mereka berangkat dari padang gurun Sin lalu berkemah di Dofka. Mereka berangkat dari Dofka lalu berkemah di Alos. Mereka berangkat dari Alus lalu berkemah di Rafidim, dan di sana tidak ada air minum untuk bangsa itu. Mereka berangkat dari Rafidim lalu berkemah di padang gurun Sinai. Mereka berangkat dari padang gurun Sinai lalu berkemah di Kibrot Ta'awa. Mereka berangkat dari Kibrot Ta'awa lalu berkemah di Haserot. Mereka berangkat dari Haserot lalu berkemah di Ritma. Mereka berangkat dari Ritma lalu berkemah di Rimon Peros. Mereka berangkat dari Rimon Peros lalu berkemah di Libna. Mereka berangkat dari Libna lalu berkemah di Risa. Mereka berangkat dari Risa lalu berkemah di Kehelata. Mereka berangkat dari Kehelata lalu berkemah di Harsyafer. Mereka berangkat dari Harsyafer lalu berkemah di Harada. Mereka berangkat dari Harada lalu berkemah di Makhelot. Mereka berangkat dari Makhelot lalu berkemah di Tahat. Mereka berangkat dari Tahat lalu berkemah di Tarah. Mereka berangkat dari Tarah lalu berkemah di Mitka. Mereka berangkat dari Mitka lalu berkemah di Hasmona. Mereka berangkat dari Hasmona lalu berkemah di Moserot.
Mereka berangkat dari Moserat lalu berkemah di Bene Yaakan. Mereka berangkat dari Bene Yaakan lalu berkemah di Hor Gidgat. Mereka berangkat dari Hor Gidgat lalu berkemah di Yotbata. Mereka berangkat dari Yotbata lalu berkemah di Abrona. Mereka berangkat dari Abrona lalu berkemah di Esion Geber. Mereka berangkat dari Esion Geber lalu berkemah di padang gurun Sin, yaitu Kades. Mereka berangkat dari Kades lalu berkemah di Gunung Hor di perbatasan tanah Edom. Ketika itu Imam Harun naik ke Gunung Hor sesuai dengan titah Tuhan, dan di situ ia mati pada tahun ke-40 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Pada bulan yang kelima pada tanggal 1 bulan itu, Harun berumur 123 tahun ketika ia mati di Gunung Hor. Pada waktu itu Raja negeri Arad, orang Kanaan itu yang tinggal di tanah Negev di tanah Kanaan, mendengar kabar tentang kedatangan orang Israel. Berangkatlah mereka dari Gunung Hor lalu berkemah di Salmona. Mereka berangkat dari Salmona lalu berkemah di Funon. Mereka berangkat dari Funon lalu berkemah di Obot. Mereka berangkat dari Obot lalu berkemah dekat reruntuhan di Abarim di daerah Moab. Mereka berangkat dari reruntuhan itu lalu berkemah di Dibot Gad. Mereka berangkat dari Dibot Gad lalu berkemah di Almon Diblataim. Mereka berangkat dari Almon Diblataim lalu berkemah di pegunungan Abarim di depan Nebo. Mereka berangkat dari pegunungan Abarim lalu berkemah di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Mereka berkemah di tepi sungai Yordan dari Bet Yesimot sampai ke Abel Sitim di dataran Moab. Demikianlah pasal pembacaan firman Tuhan di saat ini yang menjadi makanan rohani bagi kita untuk hari ini. Berbahagialah kita yang mendengar firman, percaya firman dan menjadi pelaku firman dalam kehidupan kita sehari-hari untuk puji dan hormat bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Ya, sahabat-sahabat, selamat beraktivitas di hari ini. Tuhan Yesus memberkati semua yang kita kerjakan di hari ini. Dan sampai berjumpa lagi di besok hari. Haleluya. Shalom.